Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ahwati wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, yang pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam sebuah pertemuan yang mubarakah insyaallah taala. Kita bertemu di sebuah tempat di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ahwati wa ahwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Sebuah tabiat yang ada pada diri manusia. Mereka akan cepat merasa jenuh ketika terus-menerus dalam satu keadaan. Jangankan sebuah keadaan yang mengandung beban bagi mereka, ya, melaksanakan kewajiban, melaksanakan keharusan-keharusan yang harus mereka lakukan. Ketika perkara tersebut dilakukan terus-menerus, ya, maka akan timbul rasa jenuh, rasa bosan. Ini tabiat manusia. Bahkan dalam menikmati kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, yang kenikmatan tersebut, ya, kenikmatan yang serupa. Tiap hari makan ayam. Ya, tiap hari makan daging. Setiap hari. Ini nikmat dari Allah. Ya. Tidak akan berlangsung lama. Mereka akan cepat jenuh, cepat bosan. Ya. Ini tabiat manusia.
Akan tetapi ada satu keadaan yang seseorang ini tidak boleh jenuh, tidak boleh bosan, dan seharusnya seyogyanya bagi dia untuk terus melakukannya. Ketika seseorang merasa bosan dalam satu keadaan ini, jenuh, kemudian dia meninggalkan perkara tersebut, maka dia akan kehilangan sesuatu yang paling berharga bagi dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di dalamnya. Ya. Tatanazzalu alaihimus innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah dalam ucapannya. Memegang teguh apa yang mereka ucapkan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan beriringan turun kepada mereka. Untuk membisikkan kepadanya, ala takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati, wa absiru, dan bergembiralah kalian bil jannah, dengan jannah allati kuntum tu'adun, yang telah dipersiapkan bagi kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwa untuk mendapatkan bisikan malaikat menjelang kematian datang kepada kita, satu keadaan yang sangat genting ketika seseorang ini sakaratul maut. Untuk mendapatkan bisikan dari malaikat ini, dan mendapatkan kabar gembira dengan diberitakan bahwasanya dia termasuk dari penghuni surga, terdapat syarat yang harus terpenuhi, yaitu istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang di dalam hidupnya, dalam mengarungi kehidupannya, senantiasa berusaha untuk istiqamah, teguh, terus menerus, continue untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadanya untuk nanti di akhir kehidupan dia akan mendapatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa bisikan dari malaikat, ya, dan kabar gembira bahwasanya dia termasuk dari penghuni neraka. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbuna Allah, ya, Rabbku adalah Allah. Ini serupa dengan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Itu juga kenapa Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat mengajak pamannya Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dikarenakan dalam ucapan ini terdapat konsekuensi, ya, yang harus mereka penuhi. Apa itu? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, maksudnya i'tarafu. Ketika mereka mengucapkan Rabbuna Allah, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka i'tarafu, ya, mengenal Allah, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nataqu, juga mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah, ya. Kalau sekedar membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekedar membantu, ya, lancarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup. Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu orang yang sangat berjasa, ya, dalam perjuangan Islam. Abu Talib sangat berjasa dalam membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Talib mengakui tentang kebenaran apa yang dibawa oleh ponakannya. Akan tetapi di akhir kehidupan Abu Talib, dikarenakan dia terus berada di atas agamanya Abdul Muttalib, ya, tidak mau, enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalan nar. Ya, Abu Talib termasuk penghuni neraka. Baik, ini diantaranya. I'tarafu wa nataqu wa radu, kemudian ridha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat, ya, yang berhak untuk diibadahi. Wa radu bi rububiyyatillahi ta'ala. Wastaqamu atau wastaslamu li amrihi. Kemudian dia tunduk dan patuh kepada Allah
dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah, Rabbunallah. Ya. Kaum musyrikin Quraisy, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Ya. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang musyrikin Quraisy untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak. Ya. Padahal apa beratnya ucapan itu? Gampang untuk diucapkan. Ya. Akan tetapi mereka menolak, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus meninggalkan semua berhala yang kala itu disembah di Ka'bah. Ya. Itu konsekuensi yang harus ya dilakukan, diamalkan ketika seseorang mengucapkan Rabbunallah, la ilaha illallah. Sehingga hadfillah wa hadfillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian mengamalkan konsekuensinya, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tsumastaqamu, kemudian istiqamah di dalamnya, ya, berusaha terus-menerus untuk menjaganya, tidak bosan, tidak jenuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan busra, ya, kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, "Tsumma istaqamu 'ala siratil mustaqima ilman wa amala." Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, kemudian dia istaslamu li amrih, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah ala siratil mustaqim, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ilman wa amala, ilmunya dan amalannya. Ya. Terus istiqamah di dalam mengamalkan amalan-amalan saleh berdasarkan ilmu yang dia pelajari. Maka falahum busra, bagi mereka ada kabar gembira fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya. Mendapatkan kabar gembira di dunia dan juga, ya, di akhirat. Kabar gembira di dunia menjelang kematiannya, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada para malaikat, ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maksudnya tatanazzalu alaihimul malaikatul kiram. Allah Subhanahu wa taala mengutus bergantian turun kepada, ya, orang-orang yang istiqamah tadi, malaikat yang mulia. Maksudnya adalah yatakarrara nuzulahum alaihim, ya, berulang-ulang terus
ya, turun kepada mereka. Orang-orang yang sudah ya sakaratul maut. Mubasyirina lahum 'indal ihtidhar, yang memberikan kabar gembira kepada ya seorang muslim tadi ketika ihtidhar, ini ketika sakaratul maut. Seorang yang mendekati kematiannya, dia akan merasa gelisah. Dia akan merasa takut. Takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Takut amalan-amalan ya yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir amalan-amalan saleh yang dia lakukan belum cukup untuk ya dijadikan bekal di akhirat nanti. Ditambah pula yang namanya sakaratul maut itu sakit. Ya. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mauta sakarat. Sesungguhnya yang namanya kematian itu sakit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul. Apalagi kita. Ya. Innal mauta sakarat, sesungguhnya yang namanya kematian itu sakit. Beliau sallallahu alaihi wasallam ulang 3 kali. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya. Sehingga bercampur antara perasaan gelisah, perasaan takut, ya, rasa sakit yang ada ketika seseorang sakaratul maut, ketika dalam keadaan seperti itu, ya, sangat genting keadaannya bagi dia, ya, orang yang sakaratul maut tadi. Ketika dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk turun kepada dia. Ya, untuk mengabarkan kepadanya, wala takhafu, jangan kalian takut. Ya. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Wa absiru, bergembiralah bil jannati, ya, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dipersiapkan bagi kalian. Ya. Ini malaikat ini tidak cuma sekali, akan tetapi tatanazzalu, bergantian, terus bergantian memberikan kabar gembira kepadanya. Ya. Bagi siapa ini? Istaqamu, orang-orang yang istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Sehingga ketika malaikat menghabarkan kabar gembira tersebut, ya, dia akan berkurang, ya, rasa sakitnya, akan merasa lapang, ya, sudah tidak bersedih lagi dengan kabar gembira yang diberikan oleh malaikat tadi. Hadirillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari mereka, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan kabar gembira di saat menjelang kematian kita. Ya, karena itu adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi dia, ya, akan meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Ya, dikarenakan dia akan meninggalkan dunia ini dengan rasa senang, mendapatkan kabar gembira. Ya, dikarenakan malaikat telah mengabarkan absiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Hadibillah wa afadillah rahimani wa rahimakumullah. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qalbu manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sekehendak Allah untuk membolak-balikkan hati seorang hamba. Oleh karenanya selain kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fi duburi sholati, di ujung akhir salat-salat kita. Ya. Karena doa ini adalah sebuah doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, ya, untuk mereka senantiasa di akhir salatnya, apakah di sujudnya, apakah di akhir setelah tasyahud akhir, ya, untuk berdoa dengan doa ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap Allah Subhanahu wa taala jaga keistiqomahan kita untuk dalam ketaatan kepada Allah. Karena yang namanya hidayah biyadillah. Ya. Hidayah itu taufik, hidayah untuk terus mampu, ya, memegang teguh ketaatan kita kepada Allah, berpegang teguh, ya, memegang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di tangan Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukannya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang, ya, yang mengikuti jejak beliau hanya sekedar bisa memberikan hidayatul bayan, hidayatul irsyad wal bayan. Berupa bimbingan, menunjukkan ini loh syariat Allah itu seperti ini. Lakukan. Ini tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ya. Akan tetapi untuk seseorang mampu mengamalkan syariat ini, butuh yang namanya hidayatut taufik. Ya. Dan hidayatut taufik ini biyadillah. Hanya haknya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya. Oleh karenanya untuk kita terus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk kita meminta Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada sebuah perkara yang sangat penting untuk menjaga keistiqomahan kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa menjauhkan kita kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selain kita berdoa kepada Allah, selain kita terus berusaha istiqamah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kita juga berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa menjauhkan kita kepada Allah. Ya. Kalau diibaratkan sebuah tanaman, ya, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menanam, ya, memberikan pupuk dengan terus belajar, terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan ketika menanam sesuatu itu kita butuh pagar. Kalau kita tidak pagar itu tanaman, maka tanaman nanti ya bisa habis dimakan binatang. Itu yang dinamakan dengan ya, kita berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama, sebuah perkara yang akan bisa menjauhkan kita kepada ketaatan kepada Allah adalah al-istihanatu bid-dunubi wal ma'asi. Menganggap enteng sebuah dosa dan maksiat. Al-istihanatu bid-dunubi wal ma'asi. Ya. Menganggap enteng sebuah perkara dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi 'azim. Wa tahsabunahu hayyina. Dan kalian anggap enteng, kalian anggap remeh satu perkara tersebut. Wa huwa dalam keadaan indallahi azim. Allah Subhanahu wa taala ya. Perkara tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di zaman beliau ketika melihat para tabi'in banyak melakukan sebuah perkara-perkara yang sudah banyak menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di awal-awal kemunculan fiqh Khawarij, yaitu di awal-awal ketika mereka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya zikir, ya, dengan adanya imam, dengan adanya ya yang ada imamnya, ya. Ketika sabbihu mi'ah, ya, bertasbihlah kalian 100 kali. Kemudian makmumnya bertasbih 100 kali. Ya. Dan juga memakai kerikil dihitung. Ya. Baik. Sahabat Anas bin Malik ketika itu mengatakan, wa iyyakum wa muhaqqiratid dzunub. Ya, hati-hati kalian dari dosa-dosa yang membinasakan. Ya. Karena kalian menganggap perkara ini enteng, padahal di zaman kami, kata Anas bin Malik, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah perkara itu, ya, kami anggap sebuah perkara yang akan bisa membinasakan kami. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang sangat takut, ya, untuk tergelincir, tersesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga ketika mereka melakukan satu perkara yang agak aneh, ya, mereka sangat takut dan menganggap itu akan sebuah perkara yang akan bisa membinasakan mereka. Oleh karenanya beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, iyyakum wa muhaqqiratud dzunub. Ya, hati-hati kalian dari perkara-perkara dosa yang membinasakan. Ini yang pertama, al-istihanatu bidzunubi wal ma'asi. Merasa enteng, menganggap remeh sebuah dosa dan kemaksiatan. Apalagi di zaman sekarang, yang kemaksiatan yang ada sudah masuk ke rumah-rumah kita. Yang ketika kita tidak mampu untuk memagarinya, maka perkara tersebut akan mengancam kita. Ya. Awalnya mungkin niatnya tidak sampai situ. Ya. Tapi ketika lewat, ya, ada keinginan. Kemudian timbul keinginan, cuman sekali ini. Ya. Sehari sekali. Kemudian besok lagi. Ya. Kok kemarin sepertinya menarik. Akhirnya dibuka lagi. Cuma sekali ini. Terus seperti itu. Lama-kelamaan enteng. Ringan. Sudah tidak ada rasa berat. Paham ya? Paham maksudnya? Ya. Baik. Ini sebuah perkara yang di zaman sekarang ini sangat, ya, menjangkiti kaum muslimin. Jangan kita bilang kaum muslimin secara awam. Salafiyun, keluarga-keluarga salafiyun, ahlu sunnati wal jamaah, di rumah-rumah mereka sudah ada masuk di dalamnya perkara-perkara yang akan bisa menggiring, ya, mereka untuk melakukan perkara-perkara dosa kemaksiatan. Ya. Dan kalau sudah menganggap enteng, maka dia akan melakukan perkara itu terus-menerus. Walaupun kalaupun kita bilang itu dosa kecil, ini kan shaghair, ya, nggak apa-apa, bisa terhapus dengan amalan soleh, ya, bisa terhapus dengan, ya, al-jum'atu ilal jum'ah, ar-ramadhanu ila ramadan, bisa terhapus dengan langkah-langkah kita ke masjid, ya. Baik. Itu kalau shaghair tadi dilakukan sekali, 2 kali. Tapi kalau berkali-kali, ya, la shaghair ilal israr, tidak ada shaghair ketika dilakukan dengan terus-menerus. Walaupun itu suatu perkara yang istilahnya shaghair, dosa kecil, tapi ketika dilakukan terus-menerus, tidak ada yang namanya shaghair, menjadi dosa besar. Baik. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa menghindarinya, untuk kita bisa memagari keluarga-keluarga kita dari perkara tersebut.
Al-istihanatu bid-dunubi wal ma'asi. Asalnya yang kedua, perkara yang bisa menjauhkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-ta'alluq bid-dunya wal insirafi 'anid daril akhirah. At-ta'alluq bid-dunya, hati kita terikat dengan dunia. Wal insirafi 'anid daril akhirah, dan berpaling dari negeri akhirat. Ya. Sudah tidak ada semangat lagi untuk belajar, sudah tidak punya semangat lagi untuk menuntut ilmu, sudah tidak ada semangat lagi untuk ngaji, untuk taklim, hilang semangatnya. Karena hatinya sudah terikat dengan urusan dunia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sangat beliau sallallahu alaihi wasallam khawatirkan menimpa hambanya, itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dunia kepada kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, mal faqru ahsa alaikum, bukankah fakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian? Bukan kefakiran yang dikhawatirkan menimpa kalian. Walakin akan tetapi ahsa, aku khawatir antub sata alaikum dunia, dibentangkan atas kalian dunia, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana orang-orang kaum sebelum kalian telah dibentangkan kepada mereka dunia, tanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sebagaimana mereka pun berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum, sehingga dunia tadi membinasakan kalian, kama ahlakatkum, sebagaimana mereka dibinasakan dengan sebab dunia. Betapa banyak teman, bahkan teman karib, terpisah dengan urusan dunia, rebutan dunia. Ketika dunia sudah dibentangkan kepadanya, maka sudah tidak ada lagi kawan. Siapa yang mengganggu kenyamanan dia, mengganggu urusan dunia dia, maka menjadi lawan bagi dia. Seseorang yang sudah hatinya terikat dengan dunia, maka sudah tidak ingat lagi dengan yang namanya urusan akhirat. Sehingga yang ada hanyalah bagaimana bisa menghasilkan harta dunia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang himmahnya itu adalah dunia, semangatnya itu hanya untuk mendapatkan dunia, farraqahullahu amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainaihi, dan akan senantiasa Allah jadikan kefakiran itu terus berada di pelupuk matanya. Jangan dikira ketika sudah banyak harta
banyak rezeki, ya. Karena rezeki itu kalau orang awam sudah langsung ininya ke dunia, ya, ke harta dunia. Dia tidak, ya, belum sampai ilmunya ketika kesehatan itu sebetulnya itu juga rezeki. Ya. Kita bisa sehat kemana-mana, tidak berobat, ya, makan masih bisa makan apa saja, itu rezeki minallah. Ya. Baik. Wa ya'tihi dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidaklah dunia itu datang kepadanya kecuali hanya sebatas apa yang sudah digariskan padanya. Ya. Mau jungkir balik seperti apapun, kalau memang jatahnya 10.000, 10.000. Ya. Walaupun awalnya dapat 1 juta, tapi tetap ada jalan yang untuk bisa menghabiskan 1 juta tadi hingga tersisa 10.000. Ini man kanatid dunya hammahu wa man kanatil akhirati niyatahu. Akan tetapi barang siapa yang niatnya adalah akhirat, ya, dia mencari dunia dengan tujuan akhirat. Bukan mencari dunia tujuannya untuk menumpuk dunia, tapi dia mencari dunia untuk kepentingan akhirat, menafkahi keluarga, ya, menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab dia, ya, dan seterusnya. Maka jama'allahu lahu amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan, satukan urusan dia, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan, ya, hatinya itu merasa kaya. Ya. Mau hartanya banyak atau sedikit sama, ya, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dikarenakan al-ghinahu ghinal qalbu, yang namanya kekayaan itu adalah kekayaan hati. Ya. Merasa cukup, qanaah, cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya orang kaya. Ya. Bukan orang yang banyak harta, tapi terus merasa kurang dengan harta yang mereka miliki. Ya. Wa ya'tihi dunya wa huwa raghibah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan raghibah. Ya, dia enggan untuk menerimanya. Ini yang kedua. Yang terakhir, 2 menit lagi. Yang ketiga, sebuah perkara yang akan bisa menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalisus su, teman duduk yang jelek. Ya. Betapa banyak yang awalnya semangat ngaji, karena salah bergaul, akhirnya lama-kelamaan hilang. Ya. Yang awalnya seminggu sekali, karena salah gaul, akhirnya dua pekan sekali. Ya. Akhirnya 1 bulan sekali, lama-lama hilang. Jali susu, teman duduk yang jelek. Nabi SAW bersabda, "Matsalul jalisi salihi fa jalisi su." Ya. Permisalan, ya, teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu kahamil miski wa nafikil qir. Ya. Permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu seperti, ya, berteman dengan hamilul misk, penjual minyak wangi, dan, ya, berteman dengan pandai besi. Ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita bisa mendapatkan bau harum minyak wanginya, bisa dengan kita membelinya atau dikasih olehnya, atau minimalnya
ketika kita dekat dengan dia, kita ikut ya, mendapatkan aroma wanginya. Ini ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik. Karena orang-orang yang baik akan senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minimalnya ketika kita bersama dengan teman-teman yang baik, kita bisa ya mengambil ibrah ya, dengan apa yang mereka lakukan. Ketika kita berteman dengan jali susu, teman duduk yang jelek, itu seperti kita berteman dengan pandai besi. Ya. Paling parahnya kita, baju kita bisa terbakar. Ya. Karena terpengaruh oleh teman yang jelek tadi. Ya. Minimalnya kita akan mendapatkan bau tidak sedap karena kita ya, senantiasa dekat dengannya. Ya. Sebenarnya kita tidak ikut-ikutan dalam aksi kejelekan yang mereka lakukan. Tapi karena kita ini teman, ya, ikut terseret nama kita. Nah, ini sebuah perkara ya, atau 3 perkara yang menyebabkan seseorang tergelincir ya, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk kita bisa istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ya, perjuangan. Selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah taksir. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Allahu Akbar.